Markas Pulau Klan Pantom. Dinding ruang rahasia itu memiliki begitu banyak kristal yang bersinar di kristal ungu di tengahnya. Kristal yang megah itu memancarkan sinar cahaya yang indah. Yulian dan dua wanita cantik dari klan Pantom sibuk bergerak di sekitar ruang rahasia itu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Yulian Jie, apakah menurutmu Nyonya Meiji akan pergi dengan si Yan itu? Tanya seorang wanita muda yang tampak naif sambil menggerakkan kristal di 10 jarinya yang terampil, ujung jarinya memancarkan listrik. Xiao Meng, bagaimana menurutmu? Yulian tersenyum. Kurasa itu tidak mungkin, Xiao Meng menggelengkan kepalanya. Nyonya Meiji adalah wanita paling hebat di klan kita. Husen dan Batum tergila-gila padanya. Dia bahkan memiliki langit ketiga alam abadi. Dia berpotensi untuk menerobos ke alam leluhur wilayah. Si Yan, pria itu hanya memiliki langit pertama alam abadi, kan? Mengapa Nyonya Meiji ingin bergaul dengannya? Karena dia mungkin mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad, Yulian tersenyum. Tentu saja, itu hanya dugaan orang-orang. Tidak seorang pun tahu situasi sebenarnya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mengirim berita terbaru kepada Nyonya Meiji dari 5 klan. Dia harus terus memberi kabar terbaru. Wanita lain yang tidak mengatakan apapun sejak awal tiba-tiba berkata, Meiji tidak menjawab apapun. Kurasa dia tidak bisa menjawab saat ini. Yulian mengerutkan kening dan menatap kristal ungu besar yang mengambang di depan mereka. Spirit Information Amethyst ini mengirimkan informasinya. Selama dia berada di dalam laut kehancuran, dia bisa menerimanya. Bagaimanapun, menerima informasi secara pasif tidak akan mengungkapkan lokasinya. Begitu dia menjawab, Spirit Information Amethyst dapat mendeteksi lokasinya. Mengapa dia begitu takut? Kita tidak akan menjual Nyonya Meiji, kata Meiji. Tentu saja, kita tidak akan melakukannya. Aku hanya takut seseorang dapat menggunakan ini untuk menemukannya, desah Yulian. Baru-baru ini, para anggota dari 5 klan telah mengirim utusan mereka ke pulau itu untuk menekan mereka dan meminta mereka menyerahkan Spirit Information Amethyst. Mereka ingin menggunakan kristal itu untuk memikat Meiji dan mendeteksi lokasinya. Yulian merasakan tekanan yang meningkat setiap hari. Kemarin, dia telah mengirim pesan ke markas besar. Setelah para ahli klan mengetahui hal ini, mereka telah memutuskan untuk mengirim seseorang. Namun, klan Pantom cukup jauh dari laut kehancuran. Bahkan jika jagoan mereka bergerak tanpa henti, akan butuh waktu lama untuk sampai ke laut kehancuran. Untuk saat ini, akan sulit untuk memastikan bahwa para ahli dari 5 klan lainnya akan menunggu mereka dengan sabar. Saat Meiji pergi, pulau ini tidak memiliki ahli yang harus dijaga. Jika musuh menerobos masuk, mereka harus bertahan secara pasif. Ketiga wanita itu saling berbincang di ruang rahasia. Mereka mengumpulkan informasi dari kristal-kristal kecil itu, menyortirnya, lalu mengirimkannya ke kristal ungu besar. Setiap anggota klan Pantom bisa mendapatkan informasi dari kristal itu. Tiba-tiba sebuah kristal kecil bersinar. Xiao Meng mengangkat satu tangan untuk meraih seberkas cahaya hijau. Dia memejamkan mata untuk merasakan sejenak. Kemudian, wajah kecilnya berubah. Husen dan pasukannya terbunuh. Ini berita terbaru dari klan monster kuno. Tali jiwa mereka di klan itu putus. Jiwa mereka lenyap. Mendengarnya, Yulian ketakutan. Klan monster kuno akan menjadi marah. Mereka akan menyerang kita di sini. Ledakan. Pulau kecil itu terguncang keras. Penghalang di pulau itu robek. Penduduk di pulau itu semua mendengar seseorang berteriak. Guntur bergemuruh seolah-olah ingin membalikkan langit. Seluruh dunia diselimuti guntur dan kilat. Ketiga wanita muda di ruang rahasia itu berubah warna karena ketakutan. Farel lah yang memiliki persahabatan dekat dengan klan monster kuno. Teriak Yulian. Farel adalah salah satu dari 3 leluhur wilayah laut pemusnahan yang hebat. Dia sering tinggal di dasar laut untuk berkultivasi. Dia jarang muncul ke permukaan. Dia datang ke sini kali ini karena Husen. Klan monster kuno pasti memintanya. Dia datang ke sini untuk mendapatkan Spirit Information Amethyst. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xiao Meng hendak menangis. Bahkan jika Nyonya Meiji ada di sini, dia bukan tandingannya, apalagi kita. Yulian mengerutkan kening dan berpikir, kemudian, wajahnya berubah tegas ketika dia berkata, kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa.
10 jarinya bergerak cepat dan mengirim pesan ke Spirit Information Amethyst. Nyonya Meiji, Farel sedang menyerang pulau itu. Dia mungkin menggunakan Spirit Information Amethyst untuk memikatmu. Mulai sekarang, jangan percaya berita apapun yang kamu dapatkan dari sini. Setelah mengirim pesan ke kristal, Yulian berkata, teman-teman, putuskan sambungan semua kristal informasi di sini. Matikan Spirit Information Amethyst pusat. Xiao Meng dan gadis muda lainnya bereaksi cepat. Mereka meraba-raba saat mereka terburu-buru mengerjakan tugas mereka. Di ruang rahasia ini, kristal berkilau yang tak terhitung jumlahnya di dinding kehilangan cahayanya seperti lentera yang padam. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya yang tampak eksentrik dengan rambut panjang yang tersampir di bahunya melayang di langit dan meninju pulau itu. Begitu banyak bola petir jatuh tanpa henti seperti meteor. Mereka membombardir penghalang dan pembatasan di pangkalan Pulau Meiji menjadi bubuk. Bola-bola petir itu terbang seperti mata yang mengamati seluruh pulau. Mereka menemukan prajurit Pantom dan membunuh mereka semua, menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Lelaki tua itu tampak tenang saat ia mendarat seperti dewa petir di pulau berbunga. Petir menyambar dari matanya dan menghancurkan istana-istana di pulau itu. Tubuhnya berkelebat dan muncul kembali di ruang rahasia di bawahnya. Ia mengerutkan kening. 3 bola petir berkelebat dan terbang menjauh. Mereka menangkap ketiga gadis itu. Tak lama kemudian, jiwa mereka musnah. Pada saat ini, semua prajurit di Pulau Klan Pantom dibantai. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Mata lelaki itu berbinar aneh saat ia menatap kristal-kristal di dalam ruangan. Ia melihat sebuah pesan berkelebat di dalam kristal yang mengambang di tengah ruangan. Ia menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan. Ia sedikit mengubah wajahnya karena ia tahu bahwa ia terlambat selangkah. Ia tahu bahwa Yulian telah mengirim pesan itu sebelumnya. Sambil mendengus, bola-bola petir berputar di sekelilingnya. Kristal-kristal besar dan kecil di ruang rahasia ini meledak pada saat yang sama. Ia berubah menjadi pancaran cahaya dan membubung ke langit. Pulau kecil di bawahnya retak dan terdengar seperti kiamat. Tak lama kemudian, seluruh pulau itu hancur berkeping-keping dan perlahan tenggelam ke dalam laut. Pangkalan klan hantu perlahan menghilang. Tanda pisah 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 tanda pisah. Dasar laut. Tubuh Meiji terguncang. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. Dia mengeluarkan kristal seukuran kepalan tangan, yang juga berwarna ungu. Pada saat ini, kristal ungu itu memiliki begitu banyak titik cahaya yang mulai padam. Setelah setiap titik cahaya menghilang, wajah Meiji semakin pucat. Dia menggigil. Xian mengerutkan kening saat dia melihat wajah Meiji yang berubah. Dia sedikit bingung. Yulian, Xiao Meng, mereka semua mati. Semuanya dibunuh. Titik-titik cahaya di kristal ini melambangkan kehidupan mereka. Ketika mereka menghilang, itu berarti jiwa mereka musnah. Air mata mengalir di mata Meiji. Dia menggigit bibirnya dan merasa sangat tidak berdaya dan tidak berdaya. Xian bingung. Dia teringat gadis muda bernama Yulian. Yulian pernah berbicara dengannya belum lama ini. Dia bahkan telah mengorek hubungan antara dia dan Meiji. Dia tidak percaya bahwa setelah 1 tautan, seluruh pulau yang dihiasi bunga di mana-mana sekarang dipenuhi mayat di setiap sudut. Tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Bagi orang lain dari klan Pantom, Xian memiliki kesan yang baik. Selama ini, gadis-gadis itu terus-menerus mengirim Meiji informasi intelijen dari 5 klan. Dengan pembaruan tepat waktu mereka, Xian dan Meiji dapat menilai situasi dan menghindari jebakan yang telah disiapkan musuh. Hari ini, gadis-gadis itu terbunuh. Xian dan Meiji telah kehilangan mata mereka. Mereka tidak dapat menerima informasi tentang keributan 5 klan lainnya. Mereka tidak akan tahu ahli dan persiapan apa yang telah disiapkan yang lain untuk mereka. Siapa yang melakukan itu? Gerutu Xian. Farel, Meiji mendesis, Yulian tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Dia mengirimiku pesan itu di saat kritis. Dia mengatakan kepadaku bahwa aku harus berhati-hati dan tidak mempercayai berita yang akan kuterima nanti. Dia tahu bahwa dia akan dibunuh. Itu pesan terakhir yang dia sampaikan kepadaku. Farel, siapa dia? Tanya Xian dengan skeptis. Salah satu dari 3 leluhur wilayah di Laut Pemusnahan. Kaisar Hiu Laut,
Farel, dan Ricardo semuanya adalah ahli di alam leluhur wilayah. Sebagian besar waktu, mereka tinggal dan berkultivasi di dasar laut. Mereka hanya akan pergi ke permukaan laut untuk mengumpulkan atau bertukar ketika mereka membutuhkan beberapa bahan khusus. Farel mengolah Upanishad kekuatan petir dan listrik. Dia dekat dengan klan monster kuno. Mereka mengabarkan bahwa dia adalah keturunan seorang wanita manusia dan leluhur klan monster kuno. Karena garis keturunan, meskipun dia bukan darah murni, dia memiliki hubungan dekat dengan klan monster kuno. Hussein dan Yerberg, orang-orang yang kita bunuh, sering memberinya berbagai hadiah pada acara-acara khusus klan monster kuno. Mereka menganggapnya sebagai senior mereka, tetapi dia jarang peduli dengan bisnis klan. Kali ini, dia membantai pulau kita karena kematian Yerberg dan Hussein. Berhenti sejenak, mata Meiji begitu sedih. Kita secara tidak langsung telah membunuh Yulian, Xiao Meng, dan yang lainnya. Xian menghela napas dan menghiburnya. Dengan ranah dan basis kultivasi Anda saat ini, selama Anda lebih berupaya dalam kultivasi Anda akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam segera. Aku tahu, Meiji menyeka air mata di matanya dan menggertakkan giginya. Aku bersumpah, aku akan membalas dendam untuknya. Aku akan membunuh Farel dan menggunakan kehidupan itu untuk menyembah Yulian dan yang lainnya. Mereka mati untuk kita. Aku memiliki tanggung jawab yang sama. Aku akan mengingat nama Farel, kata Xian dengan nada rendah. Mulai sekarang, kita tidak bisa lagi mengandalkan kecerdasan klanku. Meiji mencoba meredakan penderitaan di hatinya dan menjernihkan pikirannya. Farel telah mengambil tindakan. Itu artinya para ahli sejati dari Laut Pemusnahan akan mengincar kita. Akan sangat sulit untuk waktu mendatang. Kita tidak boleh membiarkan siapapun menyudutkan kita. Atau, saat leluhur wilayah datang, usaha kita akan sia-sia. Petik 2. Ya, demi alasan keamanan, kita juga harus menyamar, kata Xian dengan dingin dan tenang. Ya, mulai sekarang, kita tidak boleh membuat kesalahan. Kita harus menutupi setiap detail kecil yang dapat mengungkapkan kita. Sebuah sudut di dasar laut. Tusiki, Yayun, dan kadal naga bergerak tanpa tujuan. Daerah ini milik Kaisar Hiu Laut. Mereka datang ke sini karena mendengar bahwa banyak kru klan laut telah menghilang secara misterius akhir-akhir ini. Mereka bertiga mulai meragukan apakah itu terkait dengan Xian. Jadi, mereka bergegas ke sini dari daerah lain untuk mencari-cari. Beberapa lonceng berdenting di lengan baju Yayun. Dia fokus merasakan untuk sementara waktu, wajahnya tegas. Berita terbaru, Hussein dari klan monster kuno terbunuh. Tidak ada pasukannya yang selamat. Tusiki dan kadal naga mengubah raut wajah mereka. Hussein adalah orang penting lainnya yang terbunuh baru-baru ini. Dia adalah manajer klan monster kuno di Laut Pemusnahan. Posisinya mirip dengan Meiji dan Ling Mei. Selain itu, dia dibunuh di dasar laut. Dengan kekuatan dan latar belakangnya, tidak banyak orang yang berani membunuhnya. Tusiki meragukan bahwa tim Xian telah melakukan itu. Mereka akhirnya memastikan bahwa Xian tidak membawa Meiji bersamanya. Ganfu dari klan Devouring berada di puncak alam abadi dan dia memiliki energi gelap. Dia juga terbunuh. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xian memiliki beberapa ahli lain yang menemaninya. Dengan hanya Xian dan Meiji, mereka tidak dapat menandingi Ganfu. Selain itu, Ling Mei, Yerberg, Telika, dan Farlow semuanya telah tewas. Itu membuktikan bahwa salah satu pembunuh akan segera memasuki alam leluhur wilayah. Jadi, ketika mereka mendengar bahwa Hussein telah tewas, mereka tidak terlalu terkejut. Mereka langsung mencurigai Xian. Jika yang lain mengetahui identitas Hussein, mereka tidak akan berani membunuhnya. Aku tahu Hussein juga datang ke daerah ini. Klan monster kuno seharusnya tahu di mana mereka tewas. Melalui teknik rahasia, mereka mengetahuinya ketika jiwa binatang mereka kehilangan koneksi, kata Tusiki. Sebenarnya, mereka memberikan beberapa detail. Mereka mengatakan itu di hutan batu, kata Yayun. Hutan batu, mata kadal naga berbinar. Aku merasakan sesuatu dengan kesadaran jiwaku dan aku menemukan area yang terhalang. Itu pasti hutan batu. Ayo pergi. Ketiganya mempercepat langkah dan bergerak seolah-olah mereka sedang terbang. Mereka mencapai hutan batu dengan cepat. Mayat mereka pasti telah terkubur. Biarkan aku menggalinya.
Klon manusia kadal naga melayang di atas hutan batu. Dia mengirimkan banyak gumpalan spiral kekuatan dewa ke hutan batu dan menggali area itu. Ledakan. Satu gumpalan kekuatan dewanya mengenai sesuatu yang kaku. Matanya berbinar. Dia segera mendarat dan melepaskan lebih banyak kekuatan dewa untuk menggali area yang luas. Tak lama kemudian, jasad Husen dan bawahannya, termasuk para wanita klan laut ditemukan. Kadal naga fokus dan mengamati mayat-mayat yang layu. Dia berkata dengan yakin, sudah sekitar 3 hari. Mereka mungkin ada di dekat sini. Husen terputus oleh energi dingin. Energi dingin ini kemungkinan berasal dari Meiji. Tu Shiki dan Yayun tampak bersemangat. Sepertinya mereka sudah lama tidak pergi. Kadal naga merenung sejenak lalu berkata, apa yang akan kau lakukan saat bertemu mereka? Apakah kau akan membunuh mereka? Sejujurnya, aku berutang budi pada anak itu dan kau telah mengundangnya untuk bergabung dengan klan langit misterius. Apa kau sudah memutuskan? Tu Shiki dan istrinya terdiam. Setelah beberapa saat, Tu Shiki berkata sambil tersenyum paksa. Ling Mei adalah cucu dari leluhur Han Tian. Jika tim Xian membunuhnya, akan sangat sulit bagi kita untuk memutuskan. Tentu saja, jika Xian setuju untuk bergabung dengan kita dengan menara simbol kekuatan Upanishad, saya pikir, mungkin leluhur Han Tian akan menoleransi dia. Ya, sikap Xian adalah kuncinya. Jika dia setuju untuk bergabung dengan klan langit misterius, kita dapat menghindari perselisihan, kata Yayun, kalau tidak, kita harus mengambil tindakan. Kita tidak punya pilihan lain. Atau, ketika leluhur Han Tian tahu ini, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepadanya dengan baik. Setujui denganku dan beri dia kesempatan untuk memilih, kata Kadal Naga. Baiklah, Tu Shiki mengangguk. Kadal Naga menghela napas lega. Dia pikir dia telah membalas budi ayah anak itu. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuknya. Mereka baru pergi selama 3 hari. Mereka seharusnya sudah dekat. Sebarkan beritanya. Lebih banyak orang yang datang akan memaksa mereka keluar. Benar, setuju Tu Shiki. Tanda pisah 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 tanda pisah. Aku Adams dan kau Masya. Kami dari klan Mata Surgawi. Aku seniormu. Xian menjelaskan kepada Meiji di dalam sangkar cahaya Zamrud. Pada saat ini, penampilan mereka telah banyak berubah. Xian telah mengatur ulang kerangka dan ototnya untuk mengubah dirinya menjadi penampilan Adams dari apa yang dapat diingatnya. Kemudian, ia mengarahkan Meiji untuk mengubah wajah cantiknya menjadi wajah Masya. Adams dan Masya adalah anggota klan Mata Surgawi dengan identitas yang sah. Jika mereka memiliki penampilan mereka, mereka dapat memecahkan banyak masalah. Yah, hubungan senior dan junior ini kedengarannya tidak normal, bukan? Meiji menipiskan bibirnya dan melirik lengan yang melingkari pinggangnya. Xian tidak malu saat ia tersenyum dengan sengaja. Kau seharusnya tidak seperti itu. Matamu masih sangat menarik. Kau perlu meredupkan cahaya di matamu sedikit lagi. Selain itu, mata yang tertutup di dahimu seharusnya sedikit lebih menonjol, itu adalah tanda unik dari klan Mata Surgawi. Apakah sekarang sudah baik-baik saja? Meiji terkejut. Pikirannya berubah dan matanya yang cerah menjadi lebih gelap. Dia tidak terlihat begitu menarik. Ya, tidak jauh berbeda, Xian mengangguk. Melihat kilatan gelap di mata gadis itu, dia bingung sejenak sebelum dia bisa bergumam, jangan pikirkan Yulian dan yang lainnya. Meiji mendesah lemah. Aku tidak bisa melupakannya secepat itu. Meskipun aku senang pergi bersamamu, aku jadi sangat sedih saat memikirkan bagaimana mereka semua sudah mati. Kau menyuruhku meredupkan mataku. Tiba-tiba aku mengingatnya. Xian merenung beberapa detik lalu berkata padanya, jangan khawatir. Aku berjanji akan membantumu membunuh Ferel. Kurasa kau telah melihat banyak prajurit pergi ke daerah laut ini akhir-akhir ini. Kita telah membunuh Husen. Aku yakin mereka akan menebak bahwa kita ada di dekat sini, Meiji terdengar berat. Ya, itu sebabnya kita perlu menyamarkan diri. Selama kita bisa menyembunyikan aura kita, bahkan saat kita menghadapi orang-orang yang mencari kita, mereka tidak akan tahu. Xian melihat ke depan. Banyak prajurit yang melakukan sesuatu di depan kita. Kita tidak bisa menghindari mereka. Kita harus bertindak lebih hati-hati. Meiji mengangguk, aku mengerti. Aku akan mencoba menghilangkan kesedihanku.
Aku tidak akan membiarkannya terlihat di wajahku dan memengaruhi perjalanan kita. Mereka berdua menggunakan penyamaran Adams dan Masya untuk bergerak lebih jauh. Mereka memperlambat dan menyembunyikan aura tajam di tubuh mereka. Setengah hari kemudian, ada pasukan di depan kita. Perhatikan, kita tidak bisa melawan orang-orang di sini karena ada lebih banyak pasukan di sekitar. Begitu pertempuran terjadi, mereka akan menyerbu kita, kata Si Yan tiba-tiba. Meiji mengangguk pelan. Sekelompok 6 prajurit beristirahat di dalam terumbu karang di dasar laut. Mereka berenam duduk di atas batu dan memejamkan mata untuk mengatur napas. Rupanya, mereka adalah prajurit darat. Mereka harus menggunakan sangkar cahaya untuk melindungi tubuh mereka dari tekanan air. Itulah perbedaan antara prajurit dari permukaan laut dan prajurit dari dasar laut. Anggota klan laut tinggal di bawah laut. Mereka tidak perlu menggunakan sangkar cahaya energi untuk melindungi tubuh mereka. Mereka terlahir dengan anugerah kebal terhadap tekanan air yang mengerikan di sini. 6 dari mereka termasuk 5 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka berasal dari klan manusia, klan dengan populasi terbesar di lautan bintang yang luas ini. Hanya ahli perempuan dalam kelompok ini yang memiliki langit kedua alam abadi. 5 laki-laki lainnya berada di langit pertama alam abadi. Kelima laki-laki itu tampak setengah baya karena mereka memiliki banyak kerutan. Mereka pulih dengan wajah tenang. Wanita langit kedua alam abadi itu tampak berusia 40-an. Dia memiliki penampilan rata-rata, yang tidak secantik Audrey dalam penyamarannya. Namun, wanita itu memiliki sikap elegan yang membuatnya lebih menarik. Karena kedua kelompok itu berjauhan satu sama lain, kelima pria itu tidak bisa merasakan apapun. Namun, wanita itu mengernyitkan alisnya, terbangun, dan terbatuk pelan. Kelima pria parubaya itu menggigil dan terbangun. Mereka menatap wanita itu dengan bingung. Xiang Rong, apa yang terjadi? Tanya seorang lelaki tua kurus kering. Wanita bernama Xiang Rong itu berdiri di dalam sangkar lampu hijau dan mengerutkan kening. Seseorang datang. Kelima pria itu langsung tersentak. Mereka secara naluriah menempatkannya di pusat perlindungan mereka. Meskipun alam mereka lebih rendah darinya, mereka harus melindungi wanita ini. Rupanya, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Tidak perlu tegang, aura mereka tidak begitu kuat. Mereka tidak dapat mengancam kita. Xiang Rong merasakan dan kemudian mendesah, kita seharusnya tidak datang ke sini. Kudengar Husen juga terbunuh. Di alam kita tidak dapat melakukan apapun. Haha, kita di sini bukan untuk menara simbol kekuatan Upanishad. Kita hanya berharap menemukan beberapa jejak untuk ditukar dengan hadiah dari 5 klan, lelaki tua kurus kering itu tersenyum. Hadiah dari kelima klan itu sangat berharga. Kita di sini untuk mencoba keberuntungan. Kudengar dasar laut itu punya banyak harta karun dan material ajaib. Kalau kita menemukan sesuatu, itu akan sepadan dengan usaha yang kita keluarkan untuk sampai di sini. Pak Tua Gubenar, Xiang Rong mengangguk, aku tidak bisa melihat maksud itu sebelumnya. Sementara mereka berbicara, Xian dan Meiji di dalam sangkar cahaya itu mendekat ke arah mereka dan menatap ke 6 orang dari klan manusia. Mata Xian berbinar aneh. Dia fokus pada pakaian mereka tetapi sepertinya tidak berbicara dengan mereka. Dia menjaga jarak dari mereka dan hanya ingin lewat. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Sementara mereka mengawasi tim Xiang Rong juga mengamati mereka. Setelah mereka tahu bahwa yang lain bukan yang dicari, mereka merasa kecewa sekaligus beruntung. Kami dari Liga Ramuan dan Perkakas. Kami datang ke dasar laut untuk mengumpulkan material pandai besi. Dan, siapa kalian? Xiao Rong tiba-tiba menyapa mereka sambil tersenyum. Adams dari klan Mata Surgawi. Ini Masya, adik perempuanku. Kami datang ke dasar laut untuk berkeliling, Xian memperkenalkan. Dia melihat pakaian di tubuh Xiang Rong dan menemukan banyak simbol aneh di kelimannya. Dia memang sedikit terkejut. Saat berada di area bintang Agate, dia kebetulan memiliki kanon paviliun ramuan dan perkakas, yang kemudian dia serahkan kepada Fu Wei. Saat mendapatkannya, dia telah memeriksa dan menemukan simbol serupa di kanon. Itu bukan karakter awal mutlak karena itu adalah simbol khusus yang digunakan dalam memurnikan pelet dan menempa harta karun. Simbol pada pakaian Xiang Rong sama dengan yang dia lihat di kanon. Itu mengejutkan Xian secara diam-diam.
Paviliun Ramuan dan Perkakas dan Liga Ramuan dan Perkakas, apakah ada hubungan di antara keduanya? Si Yan bingung. Si Yan tahu sedikit tentang sejarah Paviliun Ramuan dan Perkakas. Rumor mengatakan bahwa seorang pria telah melakukan perjalanan melalui lorong angkasa di penjara hantu bayangan untuk datang ke area bintang akik. Pria itu telah mendirikan Paviliun Ramuan dan Perkakas. Dia telah menetapkan aturan dan prinsip yang menjadikan Paviliun Ramuan dan Perkakas sebagai organisasi komersial terkuat di area bintang akik. Rupanya, pria itu bukan dari area bintang akik. Bertahun-tahun telah berlalu dan master paviliun pertama dari Paviliun Ramuan dan Perkakas telah meninggal. Si Yan secara tidak sengaja mengambil kanon yang ditinggalkannya. Hari ini, ketika dia melihat simbol-simbol pada pakaian Siang Rong yang mirip dengan apa yang dia lihat di kanon dan yang lainnya telah memperkenalkan bahwa mereka berasal dari Liga Ramuan dan Perkakas, Si Yan tergerak. Tentu saja, dengan situasi berbahaya saat ini, dia tidak tertarik untuk menyelidiki hubungan antara kedua kekuatan itu. Dia mengangguk kepada Siang Rong dan orang-orang tua itu lalu melanjutkan perjalanannya dengan Meiji. Liga Ramuan dan Perkakas. Apakah kalian pernah mendengar tentang kekuatan ini? Tanya Si Yan curiga setelah mereka melewati yang lain. Karena Meiji adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas klan hantu di Laut Kehancuran, dia tahu banyak hal di daerah itu. Jika Liga Ramuan dan Perkakas terkenal, Meiji pasti tahu tentang mereka. Tentu saja aku tahu, mereka adalah pasukan klan manusia yang relatif kuat. Klan manusia adalah klan dengan populasi terbesar di Lautan Bintang yang luas. Jumlah total anggota mereka beberapa kali lebih besar dari seluruh 7 klan. Lagi pula, prajurit manusia tidak pandai berkultivasi. Mereka jauh di belakang 7 klan. Dengan demikian, 7 klan telah menguasai banyak wilayah klan manusia. Klan hantu kita juga memiliki beberapa wilayah manusia, jelas Meiji. Lagi pula, tidak semuanya lemah. Sebagian kecil dari mereka benar-benar kuat sehingga bahkan 7 klan tidak berani mengabaikan mereka. Karena jumlah mereka begitu banyak, mereka telah membentuk kekuatan yang berbeda. Liga Ramuan dan Perkakas adalah kekuatan yang relatif kuat. Mereka dibentuk oleh para alkemis dan pandai besi manusia untuk memurnikan obat-obatan dan peralatan. Mereka juga berdagang dengan kita. Secara umum, mereka hanyalah kekuatan biasa. Mereka tidak lebih kuat dari suku air. Mereka hampir tidak bisa memberontak terhadap klan manapun di antara 7 klan. Si Yan mengangguk. Apakah kau melihat simbol-simbol khusus pada pakaian wanita itu? Apakah itu semacam pangkat khusus untuk pandai besi dan alkemis? Itu adalah simbol-simbol khusus yang dikenakan oleh pandai besi dan alkemis manusia. Itu tidak aneh. Simbol-simbol khusus itu mewakili pangkat mereka dan juga pangkat alat material. Mengapa kau memperhatikannya? Meiji terdengar terkejut. Menurutku itu istimewa, kata Si Yan. Ada banyak kekuatan yang berkumpul. Kita harus lebih berhati-hati. Kita tidak boleh banyak bicara dengan yang lain, Meiji mengingatkan. Benar. Tanda pisah 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 tanda pisah. Klan Mata Surgawi. Aku tidak menyangka bahwa para pejuang dari ras yang lemah akan datang ke dasar laut. Mereka tidak menghargai hidup mereka. Setelah Si Yan dan Meiji pergi, Gu Tua mengejek. Seperti yang ku ketahui, klan Mata Surgawi hanyalah klan kelas 3. Mereka tinggal di wilayah terpencil yang selalu dilanda perang. Tentu saja, mereka tidak memiliki kehidupan yang baik. Tidak banyak pejuang yang dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Para pejuang alam abadi adalah yang terbaik di klan Mata Surgawi. Namun, jika mereka datang ke sini, yang lain dapat membunuh mereka dengan mudah. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri untuk bertahan hidup. Siang Ring tersenyum, basis kultivasi kita tidak cukup untuk melindungi kita di sini. Tetap saja, kita datang untuk melihat apakah kita beruntung, bukan? Itu benar, kata Gu Tua. Ledakan. Sebuah ledakan kecil datang dari liontin aneh di dada Siang Rong. Dia bingung sejenak sebelum dia mengeluarkan rantai perak dan mengamati liontin yang rusak itu. Liontin itu rusak dan memperlihatkan serpihan batu giok aneh yang sebesar kuku jari. Itu bersinar. Kenapa begitu? Siang Rong terkejut. Apa itu? Pak Tua Gu terdengar curiga. Itu adalah bagian dari menara simbol kekuatan Upanishad. Seorang pendahulu di liga kami memilikinya sejak lama.
Kami menyimpannya di brankas sepanjang waktu. Aku mengeluarkannya saat kami berangkat ke dasar laut. Aku menggunakan liontin untuk menyimpannya. Aku berpikir apakah bagian dari menara simbol kekuatan Upanishad ini dapat berubah entah bagaimana saat mendekati menara simbol kekuatan Upanishad yang utuh. Xiangrong mengerutkan kening, bagian ini telah ditempatkan di brankas Liga Ramuan dan Perkakas selama bertahun-tahun. Itu tidak bereaksi atau bersinar sekalipun. Bahkan, aku memutuskan untuk membawanya kali ini untuk bersenang-senang. Kupikir itu tidak bisa melakukan apapun. Patua Gu terguncang, matanya berbinar. Lalu mengapa itu bersinar sekarang? Benarkah, menara simbol kekuatan Upanishad sudah dekat? Sepertinya energi itu mulai terpancar setelah pasangan klan mata surgawi itu muncul. Aku tidak menyadarinya saat itu. Tapi sekarang, kalau dipikir-pikir, apakah itu ada hubungannya dengan mereka? Mata Xiangrong berbinar. Penampilan dan ras mereka bukanlah yang ingin dicari oleh kelima klan. Apa kau yakin itu mereka? Tanya pria paruh baya lainnya. Mudah saja mengubah penampilan. Itu tidak penting. Gu Tua menjadi bersemangat. Kita tidak yakin sekarang. Kita harus mengikuti mereka untuk memeriksa saat kita mendekati mereka. Jika benda ini masih bersinar, kita bisa yakin bahwa pasangan itu adalah alasannya. Haha, kita akan menjadi kaya. Benar, yang lain mengangguk. Mereka semua tergerak. Hati-hati, setelah kita memastikan bahwa mereka adalah orang yang dicari, kita akan segera pergi. Jangan membuat konflik apapun. Xiangrong mengerutkan kening, jika itu benar, Meiji dari klan hantu berada di puncak alam abadi, dia bisa membunuh kita semua sendirian. Kita harus pergi sebelum mereka melihat kita. Xiangrong benar, kata Old Gu. Tiba-tiba, sekelompok 6 orang mulai mengikuti Xian dan Meiji. Karena Xian dan Meiji menggunakan identitas Adams dan Masya dari klan mata surgawi, mereka harus memperlambat langkah. Dengan demikian, yang lain dapat dengan mudah mengejar mereka. Mereka mengikuti kita, Xian mengernyitkan alisnya. Meiji bingung, para prajurit dari Liga Ramuan dan Perkakas itu tidak dapat mengenali kita. Alam mereka tidak cukup tinggi dan Upanishad kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka pasti memiliki tujuan lain. Xian berpikiran sama. Mari kita lihat apa yang mereka rencanakan. Dia berhenti dan menunggu bersama Meiji di dalam sangkar cahaya. Mereka berbalik untuk melihat. 15 menit kemudian, Xiangrong dan yang lainnya muncul. Xiangrong mencengkeram bagian menara simbol kekuatan Upanishad di tangannya, jantungnya berdetak kencang. Saat mereka semakin dekat dengan Xian, dia bisa merasakan energi beriak lebih kuat. Itu mereka, dia berteriak dalam hati. Melalui hubungan yang luar biasa dengan menara simbol kekuatan Upanishad, dia yakin bahwa pasangan klan mata surgawi di depannya adalah orang-orang yang diinginkan oleh kelima klan. Dia mencoba meredakan kegembiraannya dan mempertahankan wajah acuh tak acuh dan tenang. Dia berhenti dan menjaga jarak aman dengan Xian dan Meiji sambil tersenyum. Kami memiliki beberapa barang dari Liga Ramuan dan alat yang dapat mendukung kekuatan Upanishad kalian. Aku ingin tahu apakah kalian tertarik. Xian mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Tidak tertarik. Oh, jadi aku seharusnya tidak mengganggu kalian lebih banyak. Xiangrong berharap dia akan mengatakannya. Melihatnya menyangkal, dia memberi isyarat kepada Gu Tua dan yang lainnya. Mereka segera pergi bahkan lebih cepat daripada saat mereka datang. Setelah mereka menjauh dari Xian, Gu Tua bertanya, itu mereka, kan? Ya, mereka. Xiangrong mendesis dengan gembira. Kegembiraan muncul di wajahnya dan bahkan dalam gerakannya. Pecahan yang rusak itu bereaksi dengan kuat. Itu hampir terlepas dari tanganku. Tampaknya ingin memasuki pria klan mata surgawi itu. Bagus sekali. Gu Tua mengusap jenggotnya. Kita beruntung kali ini. Saat ini disertifikasi, kita akan mendapatkan hadiah dari 5 klan. Tanda pisah 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 tanda hubung. Tidak, ini tidak benar. Kelopak mata Xian berkedut. Menara simbol kekuatan Upanishad muncul dan mendarat di telapak tangannya. Swiss. Semburan cahaya aneh melesat dari belakangnya dan memasuki menara simbol kekuatan Upanishad. Itu adalah pecahan kecil. Setelah menyentuh menara simbol kekuatan Upanishad, itu berubah menjadi bubuk dan menjadi energi magis dan murni.
Xian dan Meiji saling bertukar pandang dan wajah mereka berubah. Mengambil menara simbol kekuatan Upanishad, Xian mendengus lalu berbalik bersama Meiji. Mereka mulai berlari kencang. Tangan kuat Xiangrong yang memegang pecahan menara simbol kekuatan Upanishad berdarah. Dia sangat terkejut ketika pecahan itu terlepas dari tangannya. Dia berteriak, mereka tahu itu. Kelima pria lainnya ketakutan setengah mati saat mereka berbicara dengan tergesa-gesa. Bergerak, bergerak, segera. Ledakan. Sebuah gunung es berdiri di jalan mereka yang melepaskan aura dingin yang kejam, yang membuat mereka menggigil. Xian muncul seperti iblis dan berteriak, jangan bunuh mereka dengan paksa. Itu akan menarik perhatian. Ketika lebih banyak orang datang, kita tidak akan bisa lari. Sambil berbicara, dia melemparkan batu batas fantasi yang dia dapatkan dari Yayun. Setelah batu batas fantasi mendapatkan energi ruang angkasa, batu itu berubah menjadi dunia hanya dalam sekejap mata. Sementara tim Xiangrong membatu, dunia itu telah menutupi dan menangkap mereka. Tak lama kemudian, kelompok Xiangrong yang beranggotakan 6 orang menghilang dan tidak meninggalkan jejak. Seseorang datang, kita harus pergi sekarang. Xian mengangkat tangannya dan dunia yang diciptakan batu batas fantasi itu terbang ke dalam lengan bajunya. Dia dan Meiji tidak berani berlama-lama. Mereka segera pergi dan menghilang. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa pasukan kecil datang. Mereka mengamati dengan saksama, wajah mereka bingung. Mereka mendapat informasi bahwa Xian dan Meiji bisa bergerak di sekitar sini. Jadi, mereka memperhatikan. Setiap kali mereka mencium sesuatu yang salah, mereka bergegas untuk memeriksa. Setelah bergerak satu putaran di sekitar area ini, beberapa dari mereka mengonfirmasi, seorang prajurit dengan kekuatan es Upanishad telah mengambil tindakan di sini. Tapi tidak ada tanda-tanda pertempuran sengit. Aneh, apakah sesuatu terjadi saat prajurit itu berkultivasi yang membuat prajurit itu melepaskan energi es? Lalu, di mana prajurit itu? Siapa yang tahu? Mereka berdiskusi dan mereka tidak dapat menyimpulkan situasi sebenarnya. Dari area ini sebagai pusat, mereka mulai mencari-cari tanpa tujuan. Tanda pisah 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 tanda pisah. Sangat dekat. Wajah Meiji masih tampak ketakutan. Aku tidak menyangka ada begitu banyak prajurit di sekitar kita. Kalau saja kita menerima informasi dari Yulian, kita tidak akan bersikap pasif seperti ini. Ketika mereka mencapai daerah yang relatif aman, Meiji menghela napas lega dan bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Setelah kita memastikan semuanya baik-baik saja, kita akan membunuh mereka, kata Xian dingin. Ledakan, 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 batu batas fantasi hancur berkeping-keping. Batu itu terpelintir dan meledak berkeping-keping. Pedang-pedang angkasa yang tajam mencuat keluar. Kelima pria itu hanya memiliki langit pertama alam abadi. Ketika ruang itu meledak, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Altar jiwa mereka seperti pecahan kaca. Wanita bernama Xiangrong memiliki basis kultivasi langit kedua alam abadi. Dia telah mengumpulkan semua kekuatannya ke altar jiwanya untuk melindunginya. Setelah tubuhnya meledak, altar jiwanya terbang keluar. Jiwa inang Xiangrong melayang di atas altar jiwa. Dia menatap Xian dan ketakutan. Dia melihat Xian melepaskan lubang hitam dan mengambil gumpalan jiwa dari Gutua dan yang lainnya. Dia sangat ketakutan. Xian menangis dan menatap altar jiwa Xiangrong. Aku tidak percaya kau mampu menjaga altar jiwamu setelah batu batas fantasi hancur. Cek, memang benar bahwa alam yang lebih tinggi dapat membuat perbedaan. Xiangrong sangat ketakutan. Dia menatap Xian dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kau memverifikasi identitas kita? Sela Meiji. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, apakah kau akan mengampuni nyawaku? Jiwa Xiangrong berkelebat. Jika kau setuju untuk membiarkanku hidup, aku akan menceritakan semuanya padamu. Hidup. Meiji tersenyum heran. Kau tanya saja padanya. Mata Xiangrong memohon saat dia menoleh ke Xian. Ampuni nyawaku dan aku akan menceritakan semua yang ku tahu. Tidak serumit itu, Xian mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, setelah aku menelan altar jiwamu, aku dapat mengekstraksi ingatanmu. Hanya butuh sedikit usaha. Sejak hari kau datang ke dasar laut, kau seharusnya memikirkan hari ini.
Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kemudian, dia tidak memberi Siang Rong lebih banyak waktu untuk memohon. Kekuatan melahap Upanishad bergerak dan menghisap altar jiwa Siang Rong. Daerah ini jauh dari pengepungan di sana. Tidak ada pasukan yang berpatroli di sini. Gumpalan ganggang yang tak terhitung jumlahnya bergoyang mengikuti arus air, yang tampak seperti kapas yang berserakan yang menyediakan tempat untuk bersembunyi. Xian dan Meiji berada di dalam sekelompok besar ganggang. Jenis ganggang ini sangat ajaib sehingga entah bagaimana mampu memotong jiwa yang sensitif. Setelah altar jiwa Siang Rong diambil, Xian segera duduk bersila dan mengambil lubang hitam ke tingkat kekuatan Upanishad. Dia menggunakan kesadaran jiwa untuk mencari ingatannya. Dia hanya bisa menerapkan metode ini untuk mengekstrak ingatan dari altar jiwa lengkap yang telah diambilnya. Akan sangat sulit untuk mengekstrak ingatan dari altar jiwa yang hancur seperti milik Old Gu. Pecahan jiwa adalah segel memori yang rusak tak terhitung jumlahnya. Hampir mustahil untuk memulihkannya. Jadi, dia tidak akan membuang-buang energinya pada Old Gu dan yang lainnya. Gumpalan kenangan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lubang hitam seperti sinar listrik. Gambar-gambar tajam berkelebat di kepala Xian. Itu adalah bagian kecil dari menara simbol kekuatan Upanishad. Tidak diketahui di mana Liga Ramuan dan alat mendapatkannya. Bagian dari menara simbol kekuatan Upanishad itu dapat menemukan menara simbol kekuatan Upanishad yang lengkap. Setelah aku mengeluarkan menara simbol kekuatan Upanishad dari incipient extendku, ia secara proaktif datang dan bergabung dengan menara itu. Xian menyipitkan mata saat ia membaca kenangan-kenangan itu dan menjelaskannya kepada Meiji pada saat yang sama. Aneh, setelah bagian batu giok itu masuk ke menara simbol kekuatan Upanishad, beberapa simbol awal mutlak yang tidak jelas juga muncul di otakku. Xian membuka matanya dan menunjuk kepalanya. Aku tidak tahu apakah menara simbol kekuatan Upanishad ini sekarang memiliki hubungan dengan kekuatan melahap Upanishad setelah aku mengambilnya. Ia dapat mengumpulkan bagian-bagian lain dari menara simbol kekuatan Upanishad. Lagi pula, aku dapat merasakan beberapa perubahan samar. Mungkinkah? Meiji tampak terkejut. Itu hanya tebakanku. Xian terkekeh, menyipitkan mata dan mencari ingatan yang berhubungan dengan Liga Ramuan dan Perkakas dari jiwa Siang Rong. Liga Ramuan dan Perkakas adalah kekuatan manusia dengan sejarah panjang. Setiap tetua Liga Ramuan dan Perkakas telah menguasai teknik pemurnian dan pandai besi. Mereka memiliki kapal perang yang pada dasarnya adalah kota-kota yang dapat berpindah-pindah yang dapat mengunjungi wilayah besar untuk menemukan bahan langka untuk pandai besi atau membuat obat-obatan. Para tetua Liga Ramuan dan Perkakas memurnikan pelet dan menempa peralatan untuk ditukar dengan teknik, buku medis, dan harta rahasia. Begitulah cara mereka mengembangkan kultivasi mereka. Sepotong ingatan aneh menarik perhatian Xian. Itu terkait dengan seorang ahli. Dalam sejarah panjang Liga Ramuan dan Perkakas, dulunya ada seorang pandai besi hebat yang dikabarkan telah menguasai teknik luar biasa untuk memurnikan senjata ilahi awal mutlak. Pria itu telah mengonsumsi banyak bahan langka dan berharga dari Liga Ramuan dan Perkakas untuk memurnikan senjata ilahi yang setengah jadi. Semua orang di Liga Ramuan dan Perkakas mengkhawatirkannya. Prestasi tak tertandingi dalam pandai besi dari pandai besi itu telah menggetarkan ketujuh klan. Untuk mendapatkannya, ketujuh klan telah mengirim jagoan mereka ke Liga Ramuan dan Perkakas untuk mengundangnya. Klan Jiwa telah menculiknya pada akhirnya. Dalam perjalanan, klan Langit misterius datang dan bersaing untuk mendapatkan pria itu dengan klan Jiwa. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dan pria itu mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia menghilang dari domain laut ketiadaan sejak saat itu. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki buku berharga dari Liga Ramuan dan Perkakas, yang ditulis dalam simbol-simbol khusus yang digunakan untuk memurnikan atau menempa peralatan. Liga Ramuan dan Perkakas memberinya buku berharga untuk mencatat pengalamannya dalam menempa senjata suci awal mutlak. Xian mengekstrak dan mengamati ingatan Siang Rong. Dia tergerak, matanya berbinar dalam cahaya aneh. Apakah dia pendiri Paviliun Ramuan dan Perkakas di area Bintang Agate? Master Paviliun pertama yang telah membangun seluruh Paviliun Ramuan dan Perkakas. Apakah Canon, item penting untuk mensertifikasi Master Paviliun Ramuan dan Perkakas di area Bintang Agate, buku berharga yang disebutkan oleh Liga Ramuan dan Perkakas?
Buku itu berisi catatan tentang penyempurnaan senjata ilahi awal mutlak. Si Yan terkejut. Dia merasa tidak yakin. Setelah dia pergi ke domain laut ketiadaan, dia tahu betapa berharganya senjata ilahi awal mutlak. Jika seseorang dapat menyempurnakan senjata ilahi awal mutlak, tentu saja, banyak klan dan kekuatan akan bersaing untuknya. Cannon ada di tangan Fu Wei. Dia adalah Master Pavilion saat ini dari Pavilion Ramuan dan Perkakas dengan pencapaian pemurnian yang luar biasa. Apakah itu sudah ditakdirkan? Si Yan tidak tahu apakah dia harus menangis atau tersenyum. Pavilion Ramuan dan Perkakas, Liga Ramuan dan Perkakas, dan buku harta karun pemurnian. Apakah akulah ikatan yang menghubungkan mereka semua? Jika tidak, mengapa aku bisa bertemu mereka? Apa katamu? Tanya Meiji. Liga Ramuan dan Perkakas dulunya memiliki seorang pandai besi yang dapat memurnikan senjata suci absolute beginning yang setengah jadi. Apakah klan Pantommu punya catatan tentangnya? Tanya si Yan. Ya, ada orang seperti itu. Dia adalah seorang jenius yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menempa Perkakas. Itu sudah lama sekali. Dia telah memurnikan senjata suci absolute beginning yang setengah jadi. Itu adalah berita yang menggetarkan bagi 7 klan. Karena dia, klan jiwa dan klan langit misterius bertempur dengan sengit. Banyak ahli yang terbunuh saat itu. Pertempuran itu adalah pemicu perang yang sudah berlangsung lama antara klan jiwa dan klan langit misterius. Sayangnya, ahli itu telah menghilang. Setelah bertahun-tahun, dia pasti sudah tiada. Tidak seorang pun tahu apakah catatannya ada atau tidak. Mengapa kau bertanya? Meiji terkejut. Si Yan tersenyum dan tidak menjawab. Dia telah memutuskan untuk berbicara dengan Fu Wei tentang ini begitu dia kembali ke Desolate Territory. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. 3 bayangan meluncur melalui dasar laut. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti dan mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Aku melihat aura batu batas fantasi. Klon leluhur naga kadal terkejut. Mengapa kau peduli dengan batu batas fantasi? Namun, Tu Shiki tahu situasinya. Dia tampak gembira. Apakah kau yakin itu batu batas fantasi yang kau berikan padanya? Petik 2. Tentu saja, Yayun yakin. Aku menyimpan batu batas fantasi itu selama bertahun-tahun. Aku yakin aku bisa merasakan aura mereka, aku yakin itu adalah batu batas fantasi yang kuberikan. Oh, gelombang kejut ledakan itu berasal dari daerah itu. Jarinya menunjuk ke suatu arah. Si Yan seharusnya ada di sana. Tu Shiki memasang wajah tegas dan menarik napas dalam-dalam. Kita menuju ke sana. Sepertinya kita akan mendapatkan hasilnya setelah mencari sekian lama. Jika itu benar, aku tidak yakin apakah kita bisa menahan mereka. Kalian harus bersiap, Dragon Lizard merenung, Ganfu dari klan Devouring terbunuh. Itu berarti mereka memiliki seorang ahli di tim mereka. Tubuh asliku tidak bisa datang ke sini. Jika ahli itu bersama mereka, kita akan sulit mengalahkan mereka. Haruskah kita merilis berita untuk menarik lebih banyak orang? Tu Shiki ragu-ragu. Jika begitu, mereka semua akan terbunuh, tidak diragukan lagi. Kau harus ingat bahwa kau telah setuju denganku untuk memberi mereka kesempatan untuk memilih, Dragon Lizard meringis. Kalau begitu, kita harus langsung ke sana, Tu Shiki mendesah. Kemudian, mereka bergerak dengan kecepatan maksimal. Tanda pisah 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 tanda hubung. Ahem, apakah kau membutuhkan bantuanku untuk menghadapi serangan balik dari kekuatan Devouring Upanishad? Jauh di dalam ladang ganggang, Meiji merasa malu saat bertanya. Matanya yang berair dipenuhi dengan gairah malu-malu. Si Yan menggunakan kekuatan melahap Upanishad untuk menelan dan memurnikan ki esensi tim Xiangrong. Dia bingung sejenak saat berkata, tidak seorang pun di kelompok 6 ini memiliki energi gelap. Aku tidak akan menjadi bumerang oleh energi negatif. Ah, oke, tidak apa-apa, Meiji merasa sangat canggung, wajahnya memerah. Dia memarahi Si Yan karena tidak memahami sinyal romantis. Dia juga merasakan giginya gatal. Si Yan dapat melihat gerakannya yang menawan dan seksi. Dia langsung memahaminya. Tetapi jika kamu membantuku, aku tidak perlu mengalihkan pikiranku hanya untuk menghadapi energi negatif itu. Melepaskannya secara langsung adalah cara yang paling nyaman bagiku. Kemarilah,
duduklah di pangkuanku, dia menyeringai dan berkata dengan sengaja. Meiji senang sekaligus malu saat dia mengatakan itu. Dia menahan kegembiraannya saat berkata dengan serius, lupakan saja. Kamu bisa menghadapinya sendiri. Aku tidak akan membantumu. Kemarilah seperti yang diperintahkan. Xian menyeringai dalam hati sambil memasang wajah tegas. Kau harus tahu bahwa aku suka wanita yang penurut. Meiji menipiskan bibirnya sambil berkata, baiklah. Dia benar-benar merasa sangat senang saat bergerak ke arahnya. Tepat pada saat ini, wajah Xian menjadi gelap saat dia tersentak. Saat Meiji bingung, dia mendesis, ayo, teman lama. Lama tidak bertemu, kepekaanmu sudah jauh lebih baik. Aku tidak percaya bahwa anak di alam dewa baru dari tahun itu sekarang menjadi tokoh besar yang membuat kelima klan tergila-gila. Kadal naga tersenyum dan meluncur di antara gumpalan ganggang. Naga kadal leluhur, Meiji sedikit berubah warna. Kristal es muncul dari tubuhnya. Energi dingin telah mendinginkan seluruh area laut. Naga kadal leluhur berada di puncak alam abadi. Dia hanya perlu satu langkah lagi untuk memasuki alam leluhur wilayah. Sebagai anak garis langsung dari kadal makhluk awal mutlak, naga kadal memiliki banyak kekuatan supernatural dari makhluk awal mutlak. Karena mereka berdua berada di puncak alam abadi, jika mereka bertarung dengan nyawa mereka, Meiji tidak yakin apakah dia bisa menang. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa tubuh asli naga kadal leluhur tidak ada di sini. Jadi, dia tampak seperti sedang menghadapi musuh bebuyutannya. Dan kami, di sini, Tusiki mendesah dan memegang tangan Yayun, muncul di depan Xian dengan wajah rumit. Untuk apa kamu di sini? Xian tenang dan alami. Untuk menara simbol kekuatan Upanishad. Sambil berbicara, Xian dan Meiji telah berubah kembali ke penampilan asli mereka. Penyamaran Masya dan Adams dapat menipu yang lain, tetapi mereka tidak dapat menipu kadal naga, Tusiki, dan Yayun. Mereka telah bertemu Adams dan Masya, jadi mereka tahu bahwa Adams dan Mas tidak akan berada di laut pemusnahan. Bukan hanya karena menara simbol kekuatan Upanishad, Yayun memaksakan senyum. Ling Mei sudah mati. Kita harus memberi jawaban kepada leluhur Han Tian. Dia adalah cucunya. Meskipun leluhur berkultivasi dalam pengasingan, kita berada di laut pemusnahan. Jika kita tidak melakukan apapun, kita tidak akan dapat melihatnya nanti. Kita saling kenal. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Aku hanya punya pertanyaan. Bagaimana Ling Mei mati? Tanya Tusiki dengan enggan. Aku, Meiji membuka mulutnya. Aku membunuhnya. Xian menengahi. Ling Mei ingin membunuhku dan merampok menara simbol kekuatan Upanishad. Haruskah aku menunggunya membunuhku? Aku tidak jahat. Dia memprovokasiku. Aku membunuhnya. Apalagi yang perlu kukatakan? Meiji terkejut. Matanya yang cerah menyala dengan cahaya aneh. Dia membunuh Ling Mei dan dia akan mengakuinya. Tanpa diduga, Xian mengakui kejahatannya, bukan dirinya. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia melakukan itu. Jangan bercanda tentang ini. Leluhur naga kadal tertawa aneh dan menggelengkan kepalanya tidak percaya. Nak, kau berada di langit pertama alam abadi, kau pikir kau bisa membunuh Ling Mei. Meskipun aku belum pernah bertemu Ling Mei sebelumnya, aku tahu tidak mudah membunuh seorang ahli di puncak alam abadi. Dia mencoba memberi Xian jalan keluar. Bukan hanya kalian berdua, kan? Tusiki setuju dengan kadal naga. Ganfu dari klan pemakan dipastikan tewas. Ahli dengan energi gelap bukanlah sesuatu yang bisa kalian berdua hadapi. Mata Tusiki berbinar. Dia mengamati dan bertanya, di mana mereka? Dia benar. Dia tahu bahwa orang lain telah bergabung dengan ini selain Xian dan Meiji. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xian telah berpisah dengan dewa-dewa dan yang lainnya. Mereka tidak ada di sini. Aku membunuh Ling Mei. Itu benar, entah kau percaya atau tidak. Xian kaku, wajahnya gelap. Ketika kau datang ke dasar laut, kita bukan teman lagi. Jangan mengoceh, apa yang kau inginkan dariku? Tentu saja, Tusiki dan Yayun datang ke dasar laut yang dalam tidak hanya untuk memastikan kematian Ling Mei. Mereka juga membawa sesuatu yang lain. Xian tahu dia tidak punya cara untuk meredakan ini. Dia punya perhitungannya sendiri. Jadi, dia tidak perlu berpura-pura berteman dengan mereka.
Aku setuju dengan saudara Kadal Naga bahwa selama kau memberi kami jawaban yang jelas dan membawa menara simbol kekuatan Upanishad untuk bergabung dengan klan langit misterius kami akan menjelaskan semuanya dengan leluhur Hantian. Kami dapat memastikan bahwa kau akan aman dan sehat, kata Tusiki dengan wajah tegas sambil menepuk dadanya dengan tegas. Jangan khawatir, kau akan menjadi perwira non-pribumi klan langit misterius kami. Kau akan menerima lebih banyak keuntungan dan itu akan jauh lebih baik daripada berkultivasi sendirian. Itu benar, bahkan jika kau memiliki menara simbol kekuatan Upanishad, kau tidak dapat memurnikan simbol asli awal mutlak sendirian, Yayun menasihatinya, lagi pula, kelima klan sedang mencarimu. Kau tidak dapat melarikan diri. Jika kami dapat menemukanmu, yang lain juga bisa. Selama kau setuju untuk bergabung dengan klan langit misterius kami akan meminta para senior kami untuk berurusan dengan klan setan hitam, klan pemakan, klan jiwa, dan klan monster kuno tentang kasus pembunuhanmu. Nak, meskipun domain laut ketiadaan adalah wilayah yang sangat besar, kau telah menyinggung kelima klan. Kau tidak akan menemukan tempat yang aman untuk dituju. Tawaran mereka tidak buruk. Pergilah bersama mereka, kata leluhur naga Kadal. Xian mengerutkan kening, wajahnya acuh tak acuh. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kadal naga mengangkat bahu dan berkata dengan enggan. Kalau begitu jangan salahkan aku. Aku sudah setuju dengan klan langit misterius. Aku akan bergabung dengan Tusiki untuk menghadapimu. Bagaimana dengan kalian berdua? Xian menyipitkan matanya. Untuk mendapatkan jawaban yang tepat kepada leluhur Hantian, kami hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menghadapimu dan mengambil menara simbol kekuatan Upanishad. Tentu saja, kami tidak akan membunuhmu. Kami hanya akan menangkapmu. Kemudian, kami akan membiarkan kelima klan menghakimimu, kata Tusiki. Kalau begitu kemarilah, kata Xian dengan suara rendah. Apa? Leluhur terkejut. Kemarilah dan tangkap aku, mata Xian berubah merah dengan cepat. Duri-duri tajam mencuat dari kulitnya. Sepasang sayap tulang mencuat dari punggungnya. Dia telah berubah ke mode bertarungnya hanya dalam sekejap mata. Energi kehidupan mengalir deras di setiap inci kulit dan tulangnya. Aura pembunuh yang pekat keluar dari titik-titik akupunturnya dan menembakkan kolom cahaya merah darah yang terlihat ke langit. Medan energi yang sangat besar itu bahkan dapat membelah air dan menciptakan area vakum di sekelilingnya. Sungguh medan magnet energi kehidupan yang kuat. Teriak leluhur naga Kadal, wajahnya ketakutan. Semakin ganas medan energi kehidupan itu, semakin tinggi bentuk kehidupan yang dicapainya. Xian telah berubah menjadi bentuk pertarungannya yang luar biasa dan energi kehidupan dari tubuhnya hampir mencapai level leluhur naga Kadal. Tubuh asli Kadal naga bisa sebesar bintang kehidupan kecil. Tubuh Xian sangat kecil, tetapi mengandung medan magnet kehidupan yang menakutkan, yang berarti bentuk kehidupannya telah berevolusi ke level yang cukup tinggi untuk mengguncang Kadal naga. Nak, kau aneh. Saat aku bertemu denganmu, medan energi kehidupanmu tipis dan lemah. Sekarang, kau telah mencapai ketinggian baru. Sungguh menakjubkan, sungguh. Selain dia, Tusiki dan Meiji juga terguncang. Meiji tahu bahwa Xian mendapat keuntungan besar setelah mereka berhubungan seks. Namun, mereka tidak mengalami pertarungan sengit setelahnya. Jadi, dia tidak menggunakan wujud bertarungnya. Dia tidak tahu seberapa maju wujud hidupnya. Namun sekarang, dia tahu bahwa medan magnet energi kehidupan Xian dapat dibandingkan dengan para ahli yang akan memasuki alam leluhur wilayah. Benar-benar kuat, Tusiki tampak getir. Gadis kecil Ling Mei itu tidak mendengarkan kita. Ini benar-benar buruk. Akan sangat bagus sekarang jika dia tidak berselisih dengan kalian. Saat ini, meskipun kami tahu kalian sangat berani, kami harus mengambil tindakan. Bagaimanapun, kami adalah anggota klan langit misterius. Maaf, ini bukan kemauan kami sendiri, Yayun mendesah. Kau tidak perlu mengambil tindakan, Meiji berseri-seri. Meskipun medan magnet kehidupanmu berlimpah, kau hanya berada di langit pertama alam abadi. Aku bisa mengatasinya sendiri. Teratai salju yang cemerlang mekar dari dadanya. Mereka bersinar dalam lingkaran cahaya putih yang memesona. Setiap teratai terasa dingin sampai ke tulang. Swosh, swosh, swosh. Begitu banyak teratai salju terbang keluar satu persatu dari dadanya yang besar.
Mereka bergerak seperti dunia es dan menyerang Tusiki, Yayun, dan leluhur naga kadal. Pada awalnya, kadal naga, Tusiki, dan Yayun meremehkannya karena mereka tahu bahwa Meiji telah terluka parah. Ketika seorang ahli puncak alam abadi terluka, sulit untuk pulih dengan cepat. Jadi, mereka tidak khawatir tentangnya. Namun, ketika begitu banyak teratai salju mendatangi mereka dan melepaskan energi dingin, mereka tahu bahwa mereka salah. Pada saat ini, Meiji jauh lebih menakutkan daripada ketika dia berada di bintang kadal naga. Pada saat itu, Meiji dapat menaklukkan Tusiki dan istrinya seorang diri. Hari ini, luka Meiji sembuh dan dia memiliki energi gelap. Vitalitas Xian juga telah memurnikan tubuhnya. Dia sekarang dalam kondisi primanya. Wajah Meiji muncul di setiap teratai dengan ekspresi yang berbeda. Dia tersenyum, mengedipkan mata, meringis, atau tetap tenang, itu adalah kekuatan jiwanya. Swosh, swosh, swosh. Semburan energi dingin dan keruh yang menakutkan melesat melalui air seperti es yang menusuk tiga lainnya. Bahkan kadal naga leluhur pun mati rasa. Sepertinya ada lava yang melonjak di matanya. Mengeluarkan raungan rendah, klonnya melepaskan bayangan tubuh aslinya. Seekor binatang buas seperti gunung yang agung muncul dan meraung di wajah Meiji. Jika Xian tidak menggangguku dengan batu batas fantasi dunia dalam dunianya saat kita berada di bintang kadal naga, aku khawatir kau akan terbunuh. Karena kau hanya memiliki langit ketiga alam abadi, kau sekuat Ling Mei. Ling Mei tewas di tanganku. Apa yang kau pikir bisa kau lakukan? Meiji tersenyum, matanya sedingin es. Teratai salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Tusiki dan Yayun merasa sangat dingin, wajah mereka berat. Lelehkan, kadal naga leluhur mendesis dan meraung. Hantu binatang raksasa menjadi sangat panas seperti terbakar. Ia berjuang di dasar laut dan menggunakan cakarnya yang besar untuk memukul teratai salju. Tidak ada gunanya, Meiji mengubah tekniknya dengan lembut. Begitu banyak teratai salju melepaskan cahaya dingin. Mereka tidak takut pada binatang itu seolah-olah mereka adalah bunga abadi. Jika tubuh aslimu ada di sini, aku tidak yakin apakah aku tidak bisa mengatasimu. Tapi sekarang, kau hanyalah klon. Kau tidak akan merepotkanku sebanyak itu. Puncak Gletser, Meiji menaikkan suaranya. Sebuah gunung es muncul dan jatuh di punggung binatang raksasa itu. Binatang itu tak berdaya dan membeku. Ia bahkan tidak bisa bergerak untuk menyerangnya lebih jauh. Krak, Xian mengangkat satu jari. 5 anak panah seperti meteor melesat dan menghancurkan bayangan kadal naga leluhur. Kadal naga menggigil dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kesakitan. Ayo pergi. Xian tidak menyerang lebih jauh dan memanggil Meiji. Meiji terkejut tetapi ia tidak banyak bicara. Ia mengangguk padanya dan mengambil teratai salju. Mereka pergi dengan cepat. Kadal naga leluhur dan Tusiki meringis. Mereka melayang tetapi tidak mengejar yang lain. Mengapa kita harus pergi? Tanya Meiji dengan skeptis setelah mereka pergi beberapa saat. Kau dan aku bisa membunuh mereka, bukan? Keributan besar bisa menarik ahli yang sangat kuat. Selain itu, kadal naga leluhur belum menggunakan kekuatan terbaiknya. Jika dia memutuskan untuk menghancurkan klon ini untuk melawan kita, kita masih bisa terluka meskipun kita menang. Di area ini, saat kita terluka, kita tidak akan punya kesempatan untuk lari atau bersembunyi, Xian menjawabnya dengan tenang. Meiji merenung sejenak lalu mengangguk, kau benar. Tujuan kita bukanlah membunuh banyak orang. Tujuan kita adalah bertahan hidup.